Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Anak-anak yang Bapak sayangi, alhamdulillah kita masih bertemu kembali di pertemuan ataupun minggu ke-8 ya. Kalau kemarin kita sudah membuat resume ataupun tentang singkat cerita ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Tapi terlebih dahulu kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Terima kasih anak-anak. Kita langsung saja karena kita durasi videonya tidak bisa panjang anak-anak ya, hanya maksimal paling hanya 15 menit ya. Nah, jadi perilaku yang terpuji itu diantaranya yaitu pertama adalah berbaik sangka. Nah, di sini ada cerita. Nah, berbaik sangka itu apa sih? Nah, yang jelas kita tidak boleh menuduh orang dengan sembarangan tanpa bukti. Ya, nih berpikir positif. Nah, di sini ada seorang raja ya, beserta hulu balang ataupun anak buah kali ya. Nah, ternyata si raja ini mengalami luka ini menurut cerita di sini ya. Nah, disangka raja ini hulu balangnya ini melukai, kemudian berbicara dengan perkataan yang tidak baik. Semoga ya udah tahu ini jempolnya si raja ini terpotong ya ataupun sakit lah, luka gitu ya. Nggak taunya si hulu balang ataupun anak buahnya ini bilang semoga itu baik, insya Allah. Nah, akhirnya raja marah. Disangka raja apa? Jadi disangkanya raja itu anak buah ini nyukurin kalau jempol raja ini potong. Padahal kan sebenarnya belum tentu seperti itu. Nah, ya kalian baca sendiri ya cerita ini ya. Jadi intinya kita berbaik sangka, diantaranya dengan cara berpikir positif, tidak menuduh orang sembarangan tanpa bukti, sekalipun benar orang itu jahat, sekalipun benar orang itu negatif ya. Artian dalam perbuatannya tidak baik, kita jangan sampai langsung menuduh tanpa tanda bukti. Memang betul orang itu seorang pencuri mamanya ya. Tapi kalau kita tanpa ada bukti, tanpa kita melihat buktinya langsung, jangan sampai kita menuduh orang itu mencuri ya, dan lain sebagainya ya. Jadi kita harus selalu berprasangka baik ya. Itu yang pertama ya. Nah, di sini sudah ada ya apa artinya berprasangka baik. Di sini sudah dijelaskan ya. Jadi kita itu harus punya dugaan ataupun praduga yang baik ya, ataupun taksir menaksir orang itu dalam keadaan baik. Ini ya, ada surat Al-Hujurat ayat 12. Bapak bacakan, kalian cukup mendengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, istanibu katsiran minadh-dhann, jauhi oleh kamu semuanya dari berprasangka buruk. Inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu ya. Sesungguhnya di antara berprasangka buruk itu ya, itu wala tajassasu ya. Jadi janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain ya. Jangan menggunjing ya. Sesungguhnya berprasangka buruk di antara kamu itu adalah sebagian dari antara kamunya lagi ya. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumuh. Apakah kamu senang akan memakan lahma, itu daging, akhi, saudaramu ya, yang mati, fakarihtumuh. Apakah kamu suka ya? Di sini kan sudah ada artinya. Apakah kamu suka memakan daging saudaramu sendiri? Ya itu mah hanya istilah ya, bahasa istilah. Maksudnya
Apakah kamu tega menyakiti saudara kamu sendiri, kakak kamu disakiti, dihina-hina? Apakah kamu tega adik kamu dicemooh-cemooh sama orang lain, apalagi sama kamu sendiri? Apa tega kamu? Orang tua kamu dihina-hina sama orang lain, apakah kamu tega? Nah, itu ya artinya seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Tentu kamu tidak akan rela. Ya di sini diartikan tentu kamu merasa jijik, artinya maksudnya di sini tidak rela ya. Ya, jadi bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Seperti itu anak-anak ya. Nah, jadi dalam ayat tersebut kita sudah diterangkan ya. Jadi kalau kita berprasangka buruk bagaikan kita makan daging saudara kita sendiri. Nah, untuk bila min dalik ya. Nah, kita lanjutkan ya. Anak-anak tinggal kalian baca aja sendiri karena kalau Bapak rekam semua ya ini waktunya nggak cukup ya. Nah, contoh-contohnya juga sudah banyak di sini. Kalian juga tinggal baca. Kalau kurang puas, juga bisa tanya langsung miss call ke Bapak ya, telepon ke Bapak. Atau kalian buka searching Google juga banyak ya. Nah, yang C yaitu simpati. Nah, apa sih simpati itu? Nah, di sini memang tidak ada. Bapak terangkan dikit ya. Hanya contoh kalau nggak salah di sini ya, kalian baca-baca saja. Nah, jadi simpati itu sebenarnya kalau menurut Bapak adalah kita menghargai ya, menghormati apa yang disampaikan oleh orang yang lebih tua dari kita. Contoh begini, ada Pak Kiai, ada Pak Ustadz, ada Pak Ustadzah, atau orang tua kita sendiri maunya bilang begini, Dek, kalau sudah maghrib itu mau ya ke masjid. Maksudnya, kalau sudah maghrib kita ke masjid. Nah, kenapa? Karena kalau maghrib kita masih main-main di luar rumah, itu hati-hati loh, banyak yang kebawa sama setan. Nah, memang itu sepertinya biasa saja. Tapi kalau kita mengabaikan, kita tidak mengindahkan, sekalipun tidak terjadi apa-apa, berarti sama halnya kita itu tidak memberi simpati, tidak memberi hormat. Simpati-simpati itu menghormati ya kepada orang yang lebih tua dari kita. Jadi simpati itu artinya menghargai ucapan orang lain. Pak, kalau teman kita yang ngucapin gimana? Ya selama itu nasihat, kenapa tidak? Ya. Pak, orang umurnya juga sama saya. Ya kenapa tidak? Ya. Jadi sekalipun teman kita yang ngomong, yuk kita ke masjid yuk, daripada main-main aja udah maghrib nih, sebentar lagi mau ngaji. Ya kenapa tidak kita nurut ya? Nah, pasti itu ada kebaikan. Itulah namanya simpati, ataupun kata lain simpati adalah menghargai apa yang diucapkan oleh orang lain ya. Nah, kalian baca aja di situ ya. Nah, kemudian juga ada toleransi ataupun toleran. Apa sih toleran? Ya, kalian sudah pernah membahas di semester 1 ya. Jadi, toleran itu artinya kita itu sebenarnya hampir sama dengan sikap sikap simpati ya. Cuman kalau di sini diartikan toleransi ini artinya sesama sesama umat beragama ya, ataupun kita di Indonesia ini banyak sekali agama. Nah, jadi apabila di sini ada contoh, apabila kita punya teman lain agama, kalau kita ngajak main, kemudian teman kita ngajak main yang beda agama, ya kita nggak apa-apa ya, boleh ya, bukan terus kita menolak ataupun marah-marah. Ya. Jadi kalau ada teman kita yang beda agama kemudian ngajak main, bukan mengajak sholat menurut amalan dia ya, bukan. Ada orang Kristen, teman kita Kristen, kemudian ngajak ke gereja yuk. Ya, itu beda lagi, namanya bukan toleransi. Yang namanya toleransi itu saling menghargai sesama agamanya masing-masing. Jadi kalau orang Kristen sedang sholat di gereja, ya kita tidak boleh mengganggu. Orang Kristen pun sama. Kalau kita sedang sholat di masjid, ya mereka juga tidak boleh mengganggu. Itu namanya saling pengertian ya, ataupun toleransi ya. Ya, kalian baca kembali anak-anak ya. Oke, jadi toleransi sudah kita bahas pada semester pertama. Ya. Dan kemudian ada lagi hidup rukun. Nah, siapa yang di rumahnya suka bertengkar sama adik sama kakaknya? Awas nih ya. Berarti kalian belum hidup rukun. Ya, jadi hidup rukun itu artinya saling damai ya, tidak bertengkar, suka berbagi ya, kemudian suka menghargai, kemudian suka membantu. Ya, di sini juga ada ayatnya. Surat apa ini? Ya, surat Al-Hujurat ayat 13 ya.
Yang kalian hafalkan ya. Coba Bapak baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Sadaqallahul. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ingat, orang yang paling bertakwa, yang mulia di sisi Allah, yang dihargai oleh Allah. Takwa itu apa sih, Pak? Bertakwa itu artinya adalah pada intinya kita itu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Awas, takwa itu bukan berarti hanya sholat dan puasa doang, zakat doang, haji doang, bukan. Tapi semua yang sifatnya baik yang kita laksanakan itu adalah dengan ingin mendapatkan ridho Allah, itu adalah takwa. Makanya setiap niat sholat, puasa, zakat ataupun yang lain itu diakhiri selalu dengan lillahi ta'ala. Apa sih artinya lillahi ta'ala? Artinya hanya menginginkan ridho Allah saja. Itu anak-anak ya. Jadi itulah ya. Jadi kalau di rumah, di sekolah dinia, di teman bermain, kalian harus hidup rukun ya. Siap anak-anak hidup rukun? Oke ya. Dan yang selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu hormat patuh pada orang tua, guru dan anggota keluarga. Jadi kalau ada Pak Guru, jangan lupa Assalamualaikum Pak Guru, Assalamualaikum Bu Guru, Assalamualaikum Ayah, Assalamualaikum Ibu, Mama. Dede sudah pulang nih, udah pulang nih. Mau berangkat sekolah, mau berangkat ngaji. Jangan lupa cium tangan. Itu ya. Jangan sama kakaknya manggil namanya. Din, mana Din? Nah, itu namanya tidak menghormati. Sama ayah manggil namanya. Wan, mana Wan? Nah, itu namanya tidak hormat dan tidak mempunyai sopan santun. Ya. Jadi kita kepada yang lebih tua, ya, kepada kakak kita ataupun yang pokoknya lebih tua umurnya dari kita, ya, sekalipun hanya beda 1 tahun, kita harus menghormati. Kepada yang lebih muda dari kita, adik kelas kita, ya, ataupun siapa saja yang lebih muda dari kita menyayangi, itu ya. Siap anak-anak? Oke ya. Ya ini saja mungkin untuk pertemuan hari ini, kalian baca-baca saja beserta surat-suratnya ya. Nah, di sini juga sudah ada hadisnya ya. Kalian baca-baca sendiri aja. Dan tugas untuk minggu ke-8 ini Bapak minta ya di sini di pas ini ya, yang G, yang tugas ini ya. Nah, ini materi diskusi. Nah, Bapak minta ini kalian diskusikan bersama ayah atau mamah kalian atau bunda kalian atau kakak kalian atau siapa saja yang bisa diajak untuk berdiskusi ya tentang si Gunawan yang suka menyalakan kembang api pada bulan Ramadan padahal rumahnya dekat masjid ya. Kemudian di saat dilaksanakan tarawih berjamaah ya, si Gunawan ini menghidupkan petasan. Nah, jadi yang Bapak tanyakan ya, kalian catat ya, kalian diskusikan dengan ayah atau mama kalian atau dengan siapa saja yang dekat dengan kalian di rumah. Bagaimana caranya menasihati si Gunawan yang suka mengganggu orang sholat tarawih? Ya, tolong kalian catat di buku tulis atau juga boleh diketik di Google Form yang Bapak sediakan di bawah sini ya, di bawah deskripsi YouTube ini ya. Kalian kirim ke Bapak. Kalau kirimnya dengan WA, jangan lupa ya, formatnya diawali dengan ketik nama dulu, huruf kapital, strip, kemudian kelasnya 6A atau 6B, strip tugas minggu ke-6. Itu ya.
minggu ke-6, minggu 8 maaf ya. Itu seperti itu ya. Siapa anak ya? Oke, terima kasih Bapak ucapkan, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak cukupkan dengan mengucapkan wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.